Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita angkat pujian, kita mau katakan, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi lagi. Ya
Engkau yang kami sembah, Engkau yang kami puji Tuhan, Engkau yang kami agungkan. Engkau dahsyat, Engkau ajaib. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Shikirala ya ramala bala ya ramala bala ya ramala bala ya ramala bala. Irala ya ramala bala ya ramala bala ya ramala bala bala. Haleluya. Kami tinggikan nama-Mu, kami memuliakan nama-Mu. Katakan, inilah yang kurenungkan. Yesus Tuhan. Kurenungkan setiap waktu. Nyanyian hujan dan Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih oleh Tuhan. Masih bersemangat. Puji nama Tuhan, kita akan memuji Tuhan. Dialah segalanya bagi hidup kita. Hanya Dialah segalanya. Amin. Mari kita bertepuk tangan Bapak Ibu.
bersama Bapak Ibu. Kita mau berjoget bersama buat Tuhan. Kita mau berolahraga sebentar ya. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu yang masih kuat, monggo. Oh betapa indah. Nama Tuhan, kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita bawa hati kita sungguh-sungguh untuk mengenal Tuhan. Dia adalah pribadi yang mengenal hati kita. Sayang haus, rindu
Tuhan yang lebih mengenal hidup kami Tuhan. Seluruh kehidupan kami, hati dan pikiran kami, Engkau yang mengenal, Engkau yang mengetahui, Engkau yang menilik hati kami. Tidak ada yang tersembunyi dalam hidup kami di hadapan-Mu Tuhan. Ini kami, ini hidup kami, seluruhnya kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Pimpin kami dalam hidup ini Tuhan, supaya kami semakin hari semakin mengenal Engkau secara pribadi. Semakin hari kami semakin berkenan di hadapan Tuhan. Dan sebentar kalau kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu, kiranya Tuhan Allah Roh Kudus Engkau mengurapi kami, berikan hikmat, pengertian dan pewahyuan kepada setiap kami, pribadi lepas pribadi. Dan biarlah setiap firman yang kami dengar menjadi rema dalam kehidupan kami dan sanggup mengubah kehidupan kami, oleh karena penyerahan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan semua ini dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Ya, shalom Bapak Ibu. Ya, hari ini saya akan memberikan satu tema, yaitu yang berharga pasti punya nilai tinggi. Amin Bapak Ibu. Yang berharga pasti punya nilai tinggi. Silakan diklik. Ya, Bapak Ibu, kalau lihat gambar, tidak jelas ya. Itu gambar ada mobil mewah yang luar biasa. Terus klik. Nah, Bapak Ibu, sebentar, jangan diklik dulu. Ini adalah, tidak jelas ya, jelas. Rumah yang bagus. Tentunya rumah ini punya nilai, amin. Dan harganya, wow ya sekarang ini Bapak Ibu ya, luar biasa. Saya aja belum mampu beli. Rumah yang cukup mewah, tentunya apalagi indah, bagus, dirancang sedemikian rupa, ditata sedemikian rupa, ada mobilnya, lingkungannya nyaman, bebas banjir, bebas tanah longsor gitu Bapak Ibu ya.
Terus diklik lagi. Ya, ada tempat tidurnya yang enak, yang mewah. Terus ada kolam renangnya. Ya, sebentar lagi kita yang mau baptisan mau ke kolam renang. Terus ada tamannya, ada tempat untuk ngobrol santai, kemudian bisa belanja, bisa shopping. Ya. Tentunya semua ini membutuhkan dana biaya yang cukup besar. Amin, Bapak Ibu. Ya, kalau tidak punya duit, tidak bisa untuk beli semua itu, untuk mewujudkan semua itu. Diklik. Ya. Ya. Nah, Bapak Ibu, ini mobil sport mewah, harganya miliaran. Ya. Kenapa dia bisa berharga? Karena nilainya tinggi. Kenapa dia bisa bernilai? Karena barang ini berharga. Ya. Barang yang bernilai tinggi pasti berharga. Barang yang berharga bisa punya nilai yang tinggi. Ya. Klik. Ya. Yang berharga mahal pasti nilainya tinggi. Terus apalagi ini Bapak Ibu, berlian. Tetapi firman Tuhan berkata, engkau berharga, engkau mulia, Tuhan mengasihi kita. Terus gak jelas ya. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia dan mulia aku mengasihimu, maka aku akan memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Yesaya 43 ayat 4. Kita ini berharga di mata Tuhan. Amin. Kita ini mulia di mata Tuhan. Tuhan akan memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Kita jangan memandang rendah hidup kita. Amin. Diklik. Ya. Munculnya ayat di dalam Yesaya ini karena latar belakang bahwa waktu itu orang Israel dibuang karena dosa kesalahan mereka, karena mereka memberontak kepada Tuhan, ya, melupakan Tuhan, sehingga bangsa Israel ini mengalami namanya pembuangan. Kemudian di tengah-tengah kondisi yang tidak baik, tidak menyenangkan, dikirimlah Nabi Yesaya kepada mereka, kepada orang Israel yang sedang terbuang, agar tetap merasa berharga di mata Tuhan. Tuhan kirim Yesaya, sampaikan isi hati Tuhan bahwa bangsa Israel ini adalah umat pilihan. Dia berharga di mata Tuhan, meskipun dalam kondisi apapun dalam hidup yang mereka alami, dalam pembuangan, mengalami banyak hal yang tidak menyenangkan, tidak mengenakan, hidup dalam pembuangan. Tetapi Tuhan mau berkata, engkau tetap berharga, engkau tetap aku kasihi. Jangan pernah berkecil hati, jangan pernah terlalu bersedih terus menerus. Kemudian Tuhan itu punya rencana yang besar dalam hidup bangsa Israel ini. Amin Bapak Ibu. Dia berkata bahwa Allah itu mengasihinya. Klik. Terus ya, bahwa dia berkata kepada bangsa Israel, engkau berharga di mataku, engkau mulia, engkau lebih berharga dari segalanya. Bangsa-bangsa yang lain, bangsa yang besar lainnya, ya, tidak lebih berharga, seolah-olah begitu. Bangsa Israel ini meskipun dalam pembuangan, di dalam penghukuman Tuhan karena berbuat dosa pemberontakan, dia dilempar, dia dibuang dalam tanah pembuangan. Meskipun demikian, Tuhan tetap mengasihi. Dia berharga di matanya. Engkau lebih berharga dari yang engkau tahu. Sama dengan kita. Kita ini lebih berharga daripada yang kita tahu. Amin Bapak Ibu.
Kita berharga. Oleh karena kita berharga, mari Bapak Ibu klik. Ya. Kita isi sesuatu yang indah. Kita isi sesuatu yang baik. Ya. Kita isi sesuatu yang berharga yang lainnya. Apa? Yang berharga lainnya. Mari kita mengisi hidup dengan sesuatu yang berharga. Kalau rumah yang bagus, rumah yang mahal, diisi dengan berlian, diisi dengan mobil mewah, diisi dengan uang. Hidup kita, kalau orang dunia mengisi demikian, tapi kita ini anak-anak Tuhan. Semua orang membutuhkan. Amin. Kalau sesuatu yang berharga, pasti diisi dengan yang berharga juga. Kalau rumah yang mahal, yang mewah, pasti juga diisi dengan sesuatu yang berharga. Tidak mungkin, ya, rumah mewah itu dibiarkan begitu saja, kecuali sudah terlalu banyak dan tidak bisa ngurus. Tapi rata-rata, kalau rumahnya mewah, rumahnya bagus, sesuatu yang berharga, klik. Ya, mereka menjaga dan memelihara dengan baik. Rumah mewah ada security-nya, ada tukang bersihnya, ada penjaga, bahkan dipelihara anjing yang galak, ya, yang bisa sebagai penjaga, ya. Kenapa mereka mengisinya dengan demikian? Karena rumahnya itu mahal, berharga, bernilai. Sesuatu yang dimiliki di dalamnya, apalagi ada emas, ada permata, ada uang, pastilah, ya, orang akan taruh penjaga, orang akan taruh orang-orang yang membersihkan, yang merawat. Mungkin penjaganya tidak hanya satu. Mereka ada yang si pagi, siang, malam, tanpa berhenti. Ada CCTV, ada alarm, ya. Supaya apa? Supaya tidak ada orang yang masuk ngambil sesuatu yang berharga tersebut. Amin Bapak Ibu. Ya. Ini orang dunia. Ini yang ada di sekitar kita. Klik. Ya. Sesuatu yang berharga, yang indah, yang mahal. Tidak mungkin Bapak Ibu, ya, kita isi sampah-sampah, ada makanan, bekas-bekas makanan, kemudian sembarangan, ambil jajan dari luar, bungkusnya ditaruh sembarangan saja. Seperti apa? Coba Bapak Ibu. Gambar yang pertama tadi bahwa ada kamar yang indah, yang ruang yang bagus, tetapi itu kemudian tiba-tiba diisi dengan sampah-sampah seperti ini. Sampah itu hanya mengotori hidup. Sesuatu yang berharga yang kita miliki, hidup kita yang berharga ini, jangan kita kotori dengan sesuatu yang sampah. Amin Bapak Ibu. Ini ada saya ambil dari berita-berita, ya Bapak Ibu. Itu ada sebuah kamar kos kontrakan mahasiswa kedokteran yang biasanya jaga kebersihan, tapi kamarnya itu luar biasa sampai viral. Ya, ada breaking news itu viral, ya. Kamarnya, rumahnya dipenuhi dengan sampah-sampah, hidup dengan sampah. Kira-kira Bapak Ibu nyaman tidak kalau kita hidup dengan sampah-sampah seperti itu? Ya. Orang aja mau masuk, yang biasa bersih kelihatan jijik. Dikasih minum, apalagi dikasih minum, dibikin minum dari dalam itu, apalagi terus suruh makan. Saya percaya kita tidak akan istilahnya rak kolu mangan, tidak akan sampai kita memakannya. Kita tidak bisa. Kenapa kita tidak bisa? Karena kita sudah terbiasa sesuatu yang bersih, sesuatu yang baik. Apalagi dihidangkan dengan sesuatu yang seperti itu. Sangat-sangat, ya, sangat-sangat menyedihkan sekali, mengerikan sekali. Oleh karena itu Bapak Ibu, hidup yang penuh sampah, hidup yang penuh kekotoran, ya, hidup yang penuh dengan sesuatu yang tidak baik, hidup kita akan jadi rusak. Yang pertama, ya. Sesuatu yang indah kalau dikotori
hidup kita akan jadi rusak. Kemudian hidup kita tidak akan berarti apa-apa, ya. Tidak akan berarti apa-apa. Rumah yang mewah, rumah yang bagus, kalau dijadikan kotor, dijadikan jelek, diisi dengan sesuatu yang tidak baik, orang suruh nempati aja tidak mau. Apalagi beli, pasti harganya anjlok, ya. Rumah ini, gedung ini, kemudian kita isi dengan sesuatu yang tidak baik, semua sampah kata bau, bangkai-bangkai di sini. Saya percaya orang mau beli aja, ya, mikir ini membersihkannya bagaimana, perlu dana biaya yang besar, apalagi dananya mepet. Suruh nempati, ya. Kalau yang sudah terbiasa sesuatu yang bersih tidak mau. Jadi rumah yang berharga jadi tidak berharga, jadi sia-sia. Hidup kita sia-sia. Kemudian hidup kita akan banyak kepahitan. Kenapa? Kalau hidup kita dipenuhi dengan sampah-sampah, hidup kita dipenuhi dengan sesuatu yang tidak baik, kita pasti akan melihat, membandingkan diri kita, melihat orang lain kok enak, ini seperti ini. Lama-lama hidup kita jadi pahit. Kalau sudah pahit, apa yang terjadi? Hidup kita dipenuhi dengan sampah, apa yang terjadi Bapak Ibu? Sakit penyakit, ya, terjadi dalam hidup kita, muncul, ya. Hidup kita penuh dengan kepahitan, hidup kita penuh dengan sesuatu yang tidak baik, pasti banyak hal yang terjadi. Yang tidak baik itu terus akan menerus mengalir dalam hidup kita, akan terus menerus datang dalam hidup kita. Percayalah bahwa hidup kita ini, ya, akan jadi tidak baik kalau diisi apa sih sampah-sampah dalam hidup kita ini. Memikirkan sesuatu yang tidak baik, kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, kepahitan hidup, kebencian, kesombongan, ya, membandingkan diri dengan orang lain. Orang itu demikian, hidup kok seperti ini, merasa merana tersendiri, ya, merasa sia-sia sendiri, merasa susah, paling susah sendiri, merasa hidup yang tidak berarti sendiri. Itu sebuah sampah yang terus-menerus kalau kita pikirkan, kalau kita isi dalam hidup kita setiap hari, kita pikirkan, akan merusak jiwa dan rohani kita, ya. Tuhan berkata, engkau berharga di mataku, ya. Kita ini bukan sampah, amin, ya. Klik, ya. Kita ini bukan sampah seperti ini. Kita ini bukan sampah, Bapak. Amin. Meskipun kita seringkali dianggap sampah masyarakat, orang yang tidak berarti, tetapi ingat, kita ini bukan, amin Bapak Ibu, aku bukan sampah. Dan Tuhan, ingat, bukan pemungut sampah. Tuhan memilih kita ini, ya, bukan karena kita ini sampah, enggak. Kita ini berharga di mata Tuhan. Tuhan bukan pemungut sampah, ya. Meskipun kalau kita hidup ya, dalam kekurangan dan keterbatasan kita tidak dianggap orang, kita dianggap sampah oleh mereka. Biar mereka yang menganggap, bukan kita. Kita jangan pernah menganggap diri kita sampah. Dan Tuhan memilih kita. Itu bukan Tuhan sebagai pemungut sampah, tidak. Karena Tuhan mengasihi kita. Sebab apa Bapak Ibu? Klik. Yang pertama adalah Tuhan pencipta kita, ya. Jadi kita ini, hidup kita ini, kita ada ini karena diciptakan oleh Tuhan. Diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Jadi kita bukan sampah, kita ini ciptaan. Berfirman Allah, ya. Baiklah kita menjadikan manusia itu menurut gambar dan rupa kita, gambar dan rupa Allah. Jadi kalau orang lain menganggap kita sampah, mereka keliru, mereka buta matanya, ya. Mereka tidak melihat bahwa kita ini diciptakan segambar dan serupa Allah. Kalau hari ini kita merasa hidup kita tidak berarti, berarti kita belum memahami
kebenaran firman Tuhan ini. Baca berulang-ulang, renungkan berulang-ulang bahwa Tuhan, ya, itu pencipta kita. Dia menciptakan kita serupa dan segambar dengan Dia. Supaya apa? Berkuasa. Kita diberi kuasa, otoritas, kemampuan, ya, oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk melakukan banyak hal dalam hidup kita. Kalau kita hari ini mengalami permasalahan dalam ekonomi, dalam kesehatan, dalam hal apapun, ayo berdoa, perkatakan sesuatu yang baik, ya, sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita. Bahwa Tuhan adalah pencipta. Tuhan memilih aku bukan karena aku sampah, tapi karena aku berharga di matanya, karena aku mulia di hadapannya, karena aku ciptaannya. Dia ambil aku karena aku memang ini ciptaannya Tuhan. Kalau sampah itu buatan, amin. Sampah itu buatan manusia. Ya Bapak Ibu, bekas botol ini, bungkus, ya apalah itu, yang kita sudah tidak pakai kita buang, itu semua buatan manusia, diciptakan oleh manusia. Itu bisa kita anggap sampah karena memang tidak berarti. Toh demikian, sampah-sampah yang ini masih bisa dipilih, didaur ulang, masih bisa berguna. Apalagi kita, apalagi hidup kita. Hidup kita ini, kita ada ini karena diciptakan Tuhan, karena dijadikan Tuhan. Bahkan dijadikan bukan sembarangan. Kita dijadikan serupa dan segambar Allah, mewarisi karakter kepribadian Tuhan, kasih Tuhan dalam hidup kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih, seperti Rasul Petrus berkata, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Kamu ini bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang dipilih. Sebagai seorang imamat, imam artinya apa sih? Imam, tugas imam mempersembahkan, melayani Tuhan, mempersembahkan apa? Korban. Apa yang kita persembahkan? Harta kita, waktu kita, hidup kita, kita persembahkan kepada Tuhan. Melalui apa? Pujian dan penyembahan, pengakuan kita kepada Tuhan. Ibadah kita sebagai korban yang menyenangkan hati Tuhan. Kenapa kita melakukan hal itu? Karena kita ini ciptaannya, diciptakan untuk memuliakan Tuhan. Kita ini berharga di mata Tuhan. Untuk lebih kita menjadi seorang yang berharga, untuk kita bisa lebih lagi menjadi orang yang bernilai, kita bangun penyembahan kita, hubungan kita kepada Tuhan. Kita persembahkan yang terbaik. Apa persembahan yang terbaik? Hidup kita, hati kita, pikiran kita. Oleh karena itu, jangan takut Bapak Ibu, kata Tuhan dalam Yesaya 43 ayat 1. Jangan takut sebab aku menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Amin Bapak Ibu. Kenapa kita berani mempersembahkan korban pujian penyembahan kita kepada Tuhan? Karena kita ini sudah ditebus. Yang ditebus bukan dosa kita, tapi hidup kita. Kita ditebus dari dosa, ya. Kita ditebus dari dosa. Hidup kita diambil oleh Tuhan, dibawa kembali ke hadapannya, dibawa kembali ke hadiratnya, dibawa kembali dalam kasihnya. Bahkan Tuhan memanggil kita dengan nama kita. Engkau ini kepunyaan Tuhan, kita ini kepunyaan Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, yuk stop ya, sesuatu yang baik jangan diisi dengan hal yang sampah seperti ini. Stop, jangan simpan sampah dalam hidup kita, buang ya. Kalau hari ini kita belum bisa melihat jalannya Tuhan, mungkin masih ada sampah-sampah, tidak tahu apa yang menutupi hati dan pikiran kita sehingga tidak bisa melihat jalannya Tuhan. Mungkin ada tertutup hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan.
sehingga kita tidak bisa melihat jalannya Tuhan, tidak bisa melihat pertolongan Tuhan, tidak bisa mengalami kuasa dan mujizat Tuhan dalam hidup kita. Orang saja di luar ditulisi mereka yang pingin sungainya, tempatnya bersih dari sampah, ditulisi itu stop, jangan buang sampah di sini, karena sampah itu menimbulkan bau, membawa penyakit, menimbulkan banyak hal yang tidak menyenangkan, membuat hidup tidak nyaman, membuat hidup tidak enak. Bernafas saja rasanya sesek karena bau sampah. Saya ini kalau bau sampah sering mutah, Bapak Ibu. Tiba-tiba mutah, apalagi kalau bau bangkai itu ya Bapak Ibu. Wah, langsung mutah. Kalau mutah itu tidak enak Bapak Ibu. Apalagi hidup, meskipun ada orang yang bisa hidup di tengah sampah. Meskipun ada orang-orang yang hidup di tengah sampah, tetapi hidup kita, ya, kita ini tidak hidup di tengah sampah. Karena kita bukan sampah. Jangan kotori hidup kita dengan sampah. Apalagi yang membuat kita ini tidak bisa mengalami kasih Tuhan. Klik. Ibadah hanya sebagai rutinitas dan sekedar menjalankan perintah agama. Ya. Aku orang Kristen, wong Kristen ki nek ora nang gereja ketok ora abdol. Ya. Aku nek ora mangkat nang gereja wah isin karo Pak Pendetaku. Aku nek ora nang gereja isin karo si A si B. Itu sebagai rutinitas saja. Masih menyimpan kesalahan orang lain dalam hatinya, tidak bisa mengampuni. Karena kepahitan dengan si A, si B, males neng gereja. Masih ada si A, si B, ya. Itu yang membuat hidup kita, ya, seperti tempat sampah. Dan lama-lama kita dianggap sampah. Dan lama-lama kita pun menganggap diri kita sampah. Karena apa? Karena ada hal yang tidak baik. Sampah itu meracuni, ya. Ada bakteri-bakteri yang membuat rusak lingkungan. Kalau hidup kita, hati kita dipenuhi sampah, maka tubuh kita ini lama-lama akan jadi rusak. Iman kita juga rusak, pikiran kita juga rusak, ya. Karena ada kesampah dalam hidup kita. Oleh karena itu setiap orang, ya, anak Tuhan, setiap anak Tuhan, setiap kita harus menyadari, harus mengerti, bisa menyadari dan mengerti, serta memahami bahwa kembali hidup kita ini adalah ciptaan Tuhan yang berharga di matanya. Aku ini bernilai, aku ini berharga di mata Tuhan. Ya. Yuk, bangun hidup kita. Ya. Klik. Segala keinginan kita jangan berpusat pada diri sendiri yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, ya. Keinginan daging Bapak Ibu nanti bisa lihat di dalam, ya, Galatia itu ada, ya, banyak tentang keinginan daging, apa saja, sombongan, ya, hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, yang dianggap sampah oleh Tuhan. Ada keangkuhan, kikir, pelit, tidak punya belas kasih, ya, tidak mau melangkah untuk berubah dalam kebenaran, hidup hidup di luar firman Tuhan, ya. Pucang Gading ini terkenal, ya, atau di Semarang ini, ya, terkenal katanya, ya, zaman dulu terkenal pelit. Pucang Gading ini terkenal miskin. Bapak Ibu, kalau kita ikut-ikutan memikir bahwa Pucang Gading ini miskin, aku juga miskin di Pucang Gading, jangan. Itu sampah dalam hidup kita. Amin. Kita ini diberkati Tuhan. Kita ini memang hidup di tengah-tengah lingkungan yang tidak baik, ya. Kalau kita jadikan hidup kita berharga, hidup kita akan mempengaruhi orang-orang yang di sekitar kita. Doa kita akan didengar oleh Tuhan. Amin. Kita mau melangkah di dalam kebenaran firman Tuhan.
melangkah di dalam kasih Tuhan, dalam kuasa Tuhan. Rubah hidup kita, rubah cara berpikir kita. Ya. Kalau memikirkan di Pucanggading ini, ya kadang gerejanya banyak, tapi juga kecil-kecil tidak bisa berubah, susah katanya untuk berubah. Kenapa susah untuk berubah? Ya. Karena ada sampah-sampah yang menutupi Pucanggading ini. Ada kuasa-kuasa lain, ada roh penyembahan berhala, ada banyak hal yang harus disingkirkan. Sampah-sampah itu bisa disingkirkan. Kenapa? Karena kita ini ditempatkan di Pucanggading untuk membersihkan sampah-sampah, untuk membawa sampah itu keluar, untuk membuka tempat kita ini jadi ladang berkat, jadi rumah berkat, seperti gereja ini rumah berkat. Ya. Saya percaya Tuhan punya rencana yang luar biasa buat kita. Amin. Meskipun kondisi kita, ya kalau secara manusia sih, waduh, tidak mampu. Ya, orangnya sederhana, orangnya biasa-biasa saja. Yuk, bangun dalam hidup kita, dalam diri kita, bahwa kita ini bukan sampah, dan kita dipilih Allah untuk membawa berkat, untuk membersihkan hal-hal yang tidak baik, menyingkirkan hal-hal yang tidak baik dalam hidup kita, di lingkungan kita. Dengan apa? Dengan kesungguhan kita melangkah di dalam Tuhan, berjalan di dalam Tuhan, ya, memperkatakan sesuatu yang baik, yang benar di hadapan Tuhan. Ya. Jangan kita mengasihi segala sesuatu yang tidak baik. Firman Tuhan dikatakan, jangan kamu mengasihi dunia ini dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa. Kalau kita mengasihi hidup kita yang berharga, yang diciptakan Tuhan dengan luar biasa, kalau kita menyadari bahwa hidup kita ini berharga di mata Tuhan, kita tidak akan ikut-ikutan seperti yang orang dunia kerjakan. Kalau orang lain, ya, orang-orang di sekitar kita kerjanya malas-malasan, ya kita tidak boleh malas-malasan. Kalau orang-orang yang di sekitar kita sukanya hanya meminta-minta, ya, meminta-minta, kita tidak boleh. Meskipun kita ini tidak punya, janganlah jadi orang peminta-minta. Kenapa kita terbiasa seperti karena mindset kita, pikiran kita ini loh, yang kita isi dengan sampah, yang membuat kita ini tidak bisa melakukan sesuatu yang berharga, yang tidak bisa memunculkan nilai dalam hidup kita, yang tidak bisa memunculkan bahwa hidup kita ini berharga di mata Tuhan. Kalau kita berharga di mata Tuhan, berarti kita juga berharga di mata orang. Saya ini meskipun secara ekonomi serba terbatas, saya belajar untuk tidak meminta-minta, belas kasih orang. Ya. Saya belajar. Dari mana? Dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Dari orang-orang yang senior, yang lebih senior daripada saya. Bahkan dari orang-orang yang mungkin baru saja mengenal Tuhan. Mereka rela memberi, mereka rela berbagi, mengasihi orang. Belajar sesuatu yang baik, isi sesuatu yang baik. Pemalas itu tidak mendapat bagian di kerajaan Allah. Orang kikir, orang pelit itu tidak mendapat bagian di hadapan Allah. Orang yang suka kerjanya begini tidak akan pernah menikmati berkat Tuhan. Percayalah, Bapak Ibu, ya. Orang yang suka mengeluh tidak akan pernah bisa menikmati berkat Tuhan. Saya dulu punya teman, seorang ibu-ibu yang selalu hadir di persekutuan tempat saya. Kalau datang suka mengeluh, pasti ada saja keluhannya, entah anaknya, entah tetangganya, entah apa yang ada di dalam rumahnya, entah apapun itu pasti, ya.
Kadang saya maklum juga ibu-ibu sudah umur 40-50an gitu ya, tapi masih sehat sebenarnya. Saya sampaikan kepada dia, Bu, jangan pernah mengeluh terus. Yang pertama, kalau mengeluh itu merusak iman kita, mental kita merusak. Kita tidak bisa beriman kepada Tuhan. Yuk mengucap syukur kepada Tuhan, berdoa mengucap syukur, menyembah Tuhan, maka Tuhan akan lakukan perkara yang ajaib. Amin. Kita buang rasa kikir, pelit dalam hidup kita, belajar memberi ya. Lakukan sesuatu. Tuhan ciptakan kita dengan kuasa, amin, dibekali dengan kuasa, kemampuan untuk menghasilkan sesuatu, amin. Bapak Ibu, seberapa yang kita bisa, kita kerjakan, asal kita tidak malu, ora isinan. Wong Jawa berkata demikian, ada pepatah Jawa, nek ora kemlawe, ora kemlamet. Kalau orang tidak kemlawe, istilah melakukan sesuatu, pasti tidak akan bisa makan. Tapi kalau orang yang bisa melakukan sesuatu, mengerjakan sesuatu, pasti Tuhan berkati. Entah bagaimana caranya, Tuhan memberkati itu. Ya, saya ini mengalami banyak hal. Tidak punya lauk, tiba-tiba ada orang yang nganterin. Tidak punya makan, tiba-tiba ada yang orang ngirim. Tidak punya pekerjaan, berdoa, berusaha, Tuhan buka jalan, bisa kerja. Loh, Pak, saya ini pengen kerja, tidak ada yang mau mempekerjakan saya. Mau usaha, tidak punya modal. Bapak Ibu, saya ini ngalami, tidak punya duit, pengen usaha, menghasilkan sesuatu, bisa itu ternyata. Modalnya apa? Saya bisa jalan, saya bisa ngomong, saya bisa kenalan dengan orang lain, saya bisa berhubungan dengan orang lain. Caranya bagaimana? Jadi perantara. Mulut kita bisa mengatakan sesuatu. Orang si A bawa punya barang yang bisa dijual, si B butuh, kita tawarkan. Tidak punya duit, tidak punya modal, tapi ada orang yang punya modal. Ada punya orang yang punya modal banyak. Mungkin mereka kesusahan untuk menyalurkan modalnya. Ada punya orang punya dagangan banyak, mungkin kesusahan untuk memasarkan. Yuk, mudah kita percaya diri kepada Tuhan, kejujuran kita di hadapan Tuhan, di hadapan orang. Pasti orang itu akan memberkati, menolong kita untuk supaya kita dapatkan hasil. Saya ini Pak Kus kenal ya, bayang Bapak Ibu ya. Pak Kus itu dulu waktu masih punya dagangan, saya sering jualkan barangnya. Saya tidak punya modal, tidak punya duit untuk beli, tidak punya. Saya kalau panggil, Mas, punya barang ini, boleh tidak aku ikut jualin? Oh boleh. Saya cari pembeli dulu. Ada pembeli? Oke, mau dengan harganya, barangnya seperti ini. Saya ambilkan nanti ya, kalau sudah dibayar, uangnya tak kasih. Saya bawa barangnya, saya kasihkan orangnya, bayar, saya bayar kembali. Saya dapat untungan. Saya tidak punya duit untuk modal beli, tapi saya bisa ngambil dulu, saya bisa jualkan. Ini cara kita harus kreatif. Hidup kita harus kreatif. Supaya apa? Supaya kita tidak merasa tidak diberkati oleh Tuhan. Salah, keliru kalau kita tidak merasa diberkati oleh Tuhan. Setiap hari kita ini diberkati oleh Tuhan. Amin. Ya. Kesehatan, kekuatan ya. Oleh karena itu Bapak Ibu, klik. Perhatikan ini. Sekali lagi, kamu ini berharga di mata Tuhan. Aku ini berharga di mata Tuhan. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Kita ini dikasihi Tuhan. Kalau kita mau berusaha, pasti kita diberkati. Jangan pernah kita berpangku tangan, diam diri, malas-malasan.
untuk melakukan sesuatu. Demikian juga dalam pelayanan, dalam semua hal, tidak terkecuali. Kalau orang dunia itu bisa sukses karena dia bekerja. Ada orang yang berkata, aku berhasil seperti ini karena aku berusaha keras, bekerja keras. Ya. Kalau orang yang berusaha, ya, hasil itu tidak akan pernah meninggalkan kita. Pasti Tuhan berkati hidup kita. Karena kita lebih berharga dari yang kita tahu. Klik. Ya. Setiap orang dikasih dan diterima Tuhan apa adanya. Amin. Setiap kita berharga di mata Tuhan. Kita berharga di matanya karena kita ini juga harus menghargai dan mengasihi diri sendiri dan sesama. Kalau membiarkan hidup kita hanya berpangku tangan, bermalas-malasan, berarti kita ini tidak mengasihi diri sendiri. Ya. Saya sangat prihatin kadang melihat orang-orang, teman-teman yang sukanya itu minta-minta kalau dibantu jaga ke gitu Bapak Ibu ya. Waduh, ngeri bagi saya. Sehat, ya, kuat, bisa melakukan sesuatu. Ya mungkin karena dia alasannya macam-macam, 1000 alasan pasti ada di orang itu. Sebenarnya hanya satu alasannya, malas, tidak mau bergerak, dan tidak mengasihi dirinya sendiri. Kalau dia merasa berharga di mata Tuhan, Tuhan pasti berkati hidup kita. Amin. Dunia boleh berkata kamu itu tidak berharga, tapi ingatlah, ya, Pencipta kita berkata kamu itu sangat berharga. Siapa kita? Kita adalah orang yang berharga. Yesus berkata kamu berharga di mataku. Siapa kita? Kamu ini bangsa yang ditebus. Kita umat tebusan. Kita dikasihi dengan kasihnya Tuhan yang luar biasa. Kita ditebus, dibayar dengan darahnya. Bukan ecek-ecek, bukan recehan penebusan kita itu. Oleh karena itu Bapak Ibu, ya, klik. Setiap orang bisa berubah, amin. Kita bisa berubah jadi lebih baik, ya. Penebusan yang tidak urahan Bapak Ibu, karena penebusan Yesus itu luar biasa. Darahnya, dia disiksa. Kalau lihat film The Passion itu mengerikan Bapak Ibu, ya. Bahkan kesaksian orang yang bermain itu menjadi Yesus itu pun mengalami banyak hal, mengerikan sekali. Dia bisa merasakan betapa beratnya, betapa hebatnya kasih Tuhan, betapa beratnya dosa yang ada di dunia ini, betapa luar biasanya orang yang terikat di dalam dosa. Dan kesaksian yang menjadi Tuhan Yesus itu, film The Passion itu mengerikan sekali. Begitu besarnya kasih Tuhan. Ternyata ini belum seberapa, ini hanya pembuatan film. Kalau yang sesungguhnya bagaimana? Hanya sekedar main film saja bisa merasakan kasih kuasa Tuhan, dosa manusia yang begitu berat. Apalagi Tuhan Yesus. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih, tidak ada kebahagiaan yang lebih mendalam daripada kebahagiaan orang yang mengalami bahwa Allah itu kasih. Dia selalu mengampuni dosa kita. Dan jadilah orang yang berharga dan punya nilai yang tinggi. Amin Bapak Ibu. Jadilah orang yang berharga dan punya nilai tinggi, karena hidup itu terus berjalan, ya. Dan mari kita juga hidup berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Buang segala sesuatu yang tidak baik, yang sampah-sampah itu mengotori hidup kita. Kesombongan, keinginan yang tidak baik, mengandalkan diri sendiri, kemalasan, ya, dan sebagainya. Kita isi dengan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, mari kita ini yang diciptakan dengan kasih kuasa Tuhan yang luar biasa, yang jadi biji matanya Tuhan, kita juga harus menjaga
sesuatu yang berharga ini. Sesuatu yang berharga, hidup kita yang berharga ini kita harus jaga, pelihara. Jangan sampai hidup kita ini sia-sia. Hidup kita ini terbuang. Yang membuang siapa? Sebenarnya keputusan kita, cara berpikir kita yang membuat diri kita ini merasa terbuang. Tapi Tuhan mengasihi hidup kita. Amin Bapak Ibu. Mari hidup kita berjalan di dalam Tuhan dan dalam kebenaran firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kita naikkan satu pujian, hidupku menggenapi firman-Mu. Beratnya saja. Kita naikkan pujian ini. Biarlah kita ini mempercayai kasih Tuhan yang luar biasa, bahwa hidup kita ini berharga di mata-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku meskipun orang lain menganggap kami sampah, namun kami di mata-Mu, kami ini berharga. Lebih berharga dari emas, perak, dan permata. Bahkan Engkau rela menebus kami, mengorbankan anak-Mu yang tunggal, memakukannya di kayu salib, mencurahkan darahnya untuk menebus kami, Tuhan. Karena Engkau menganggap kami berharga di mata-Mu, Tuhan. Dan Engkau mengasihi kami. Engkau menganggap kami mulia di mata-Mu, Tuhan. Engkau mengasihi kami dengan kasih yang luar biasa. Kami berdoa buat setiap kami yang hadir pada pagi hari ini. Kami percaya bahwa mengubah hidup kami jadi berharga. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang terbelenggu dibebaskan, yang merasa terpuruk bangkit menjadi terang-Mu di dalam kehidupan kami, keluarga kami, di tengah-tengah masyarakat di sekitar kami, dimanapun kami berada. Yang malas, Tuhan lepaskan dari kemalasan. Yang merasa sendiri, Tuhan kami
pagi hari ini bersyukur kepada Engkau. Karena hari ini Engkau tidak menganggap kami sendiri. Engkau membawa kami, menjadikan hidup kami berarti. Dan kami mau bangkit menjadi terang-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa, berkati jemaat-Mu di tempat ini. Kami berdoa, anak-anak-Mu yang ada di tempat ini, mereka yang kekurangan, mereka yang dalam keterpurukan, di dalam nama Tuhan Yesus, berkati mereka, ubah hidup mereka Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk mereka. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau mencurahkan berkat-Mu atas mereka, mengubah hidup mereka, melepaskan mereka dari kemiskinan, melepaskan mereka dari keterpurukan hidupnya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan kuasa-Mu. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara Tuhan. Apa yang sudah Engkau taruh dalam hati dan pikiran kami, sudah kami sampaikan kepada umat-Mu di tempat ini. Dan kami percaya Allah Roh Kudus, Engkau akan bimbing kami untuk ketika kami pulang dari tempat ini, kami diubahkan, kami diingatkan kembali akan setiap firman-Mu, dan firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik, Engkau sungguh baik. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.